Oke, selamat pagi untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini kita coba untuk membahas terkait dengan konfigurasi firewall. Nah, anak sekalian, materi ini merupakan materi di komunikasi VoIP, materi yang masuk di bahasan tentang fungsi, kemudian manfaat dan implementasi serta konfigurasi dari firewall. Tujuan dari materi ini adalah bahwa Anda semua nantinya ketika melakukan konfigurasi dengan menggunakan jaringan, tahu bagaimana untuk melakukan security, pengamanan, dan pencegahan. Ketika jaringan Anda sudah dibangun dengan topologi sesuai dengan yang Anda buat. Anak-anak sekalian, untuk materi firewall kita mulai dari materi tentang konsep. Bahasan ini sebenarnya bahasan umum yang tidak hanya di komunikasi data VoIP, tetapi sudah hampir semua materi yang terkait dengan jaringan akan selalu menggunakan security. Karena tentu semakin banyak data yang digunakan untuk lalu lintas, semakin banyak pertukaran data, semakin banyak terjadi interaksi, semakin banyak data saling berkirim, tentu akan mempunyai potensi dari masing-masing data itu terjadi kesalahan. Satu, yang kedua, ada beberapa jaringan yang kemudian mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu untuk mengacaukan, baik itu merusak, hanya sekedar melakukan pintaian, atau memang punya maksud-maksud lain. Nah, karena data berada pada ranah digital, tentu security-nya juga menggunakan security konsep digital. Nah, salah satu konsep yang umum yang digunakan dalam implementasi untuk keamanan adalah menggunakan firewall. Dari kata fire dan wall. Fire itu api, wall itu dinding. Ilustrasi yang mendasari bahwa dinding melakukan pengamanan atau memberikan pengamanan terhadap api. Konsepnya dari firewall yaitu pengamanan. Melanjutkan dari ilustrasi yang kita lihat di firewall, itu adalah satu sekat ketika dua jaringan atau lebih melakukan interaksi pertukaran data. Meskipun pada kenyataannya banyak sekali jaringan yang ada di sekitar kita, yang tentu sudah memiliki satu network yang besar. Nah, ilustrasi dari firewall adalah bahwa masing-masing network itu kemudian dibatasi oleh
jaringan dengan desain ataupun topologi yang saling melindungi. Oke, kita coba untuk ambil salah satu dari komponen-komponen di firewall. Firewall itu terbagi menjadi dua. Dia bisa berwujud hardware atau juga bisa berwujud software. Dia bisa berada pada PC, bisa berada pada router, bisa berada pada mainframe, atau pada workstation. Atau bisa jadi gabungan dari keduanya atau ketiganya. Atau gabungan dari satu perangkat yang memang beragam. Kemudian secara fungsi, firewall terbagi ataupun mempunyai fungsional kalau Anda baca, itu satu packet filtering router. Atau orang bisa mengatakan dia melakukan fungsi untuk melakukan filtering, penyaringan terhadap paket-paket data yang masuk. Sehingga ketika ditemukan satu paket data yang terindikasi atau dicurigai atau suspek bahwa paket data itu adalah paket data yang mencurigakan atau berpotensi merusak atau paket data yang tidak dikenal, fungsi firewall kemudian memblok, kemudian tidak meneruskan paket data tersebut kepada kepada destination atau kepada target yang akan dikirimi. Oke, kemudian di level kedua itu adalah application level gateway atau proxy. Sama juga di level ini sering kita kenal istilah proxy ini biasanya di web, kemudian di router. Satu jembatan ataupun application yang sebagai pembagi atau gerbang sebelum masuk data ke alamat tujuan. Kemudian level berikutnya adalah circuit level gateway. Pada level ini firewall berfungsi untuk mencegah, tetapi dalam satu jaringan yang relatif sudah besar. Makanya bernama sirkuit, kelompok, network yang semuanya saling berbatasan dan membatasi. Oke, kita ambil contoh satu ilustrasi di packet filtering router ketika ada satu paket data yang masuk. Umpamanya ketika kita melakukan komunikasi menggunakan WA atau menggunakan email atau menggunakan data yang lain, ketika kita akan melakukan satu pengiriman data kepada alamat tujuan. Pakai data yang kita kirimkan atau file yang kita kirimkan atau data yang kita kirimkan akan sebelum diterima oleh klien yang lain, mereka akan masuk ke router. Router kemudian mengirimkan kepada router di alamat tujuan yang kemudian fungsi firewall dijalankan dengan melakukan filtering. Ketika data yang kita masukkan ataupun kita kirimkan itu tidak diindikasikan ada worm, mungkin ada malware, ada virus, atau ada satu paket-paket yang semestinya dari ukuran mencurigakan, kemudian dilakukan satu fasilitasi untuk filtering. Bisa paket itu kemudian diblok, bisa kemudian paket itu diakses the net, artinya dimatikan, atau kemudian paket itu dikembalikan. Nah, ilustrasi ini tentu pada sisi klien akan membantu untuk mencegah terjadinya satu permasalahan ketika paket data itu diterima.
Oke, pada awal ataupun preview yang kami berikan di depan, Anda bisa melakukan satu koreksi atau mungkin satu penalaran dari analisis yang mungkin Anda dapat ketika kita menggunakan ataupun kita fasilitasi atau fitur filtering itu ada, device apa yang kemudian digunakan. Silakan nanti membuat list, kemudian melakukan diskusi di forum tanya jawab nanti bisa menggunakan Classroom yang kita buat atau bisa menggunakan WA Group. Nah, kemudian di sistem filtering menggunakan paket data ini, kalau kita menggunakan analogi dari proses pengiriman data, kita biasanya menggunakan pengiriman data menggunakan website berbasis www pada pengiriman website ataupun situs-situs. Biasanya kita menggunakan destination port-nya biasanya 80. Ada juga mungkin yang menggunakan 80. Mungkin kalau yang HTTPS menggunakan port-nya 43 dan lain-lain. Kemudian ketika kita melakukan pengiriman dengan TCP, nanti rule-nya, aturan yang akan digunakan kalau paket itu dilihat oleh firewall, itu adalah paket yang sesuai. Umpamanya kita menggunakan paket www menggunakan port 80, pengirimnya mah protokolnya menggunakan TCP. Oh, berarti dia allow, artinya diizinkan. Tapi bisa jadi ketika paket yang kita kirimkan itu mungkin menggunakan alamat yang bisa jadi alamat yang tidak dikenal. Kemudian paket itu tidak mempunyai destination port, pengirimannya juga tidak. Kemudian kita berikan rule-nya, aturannya DNI, artinya dia di nonaktifkan. Oke, nah sekalian kemudian pada level ini lebih kepada bagaimana mengkonfigurasi di paket filtering ini. Biasanya kalau kita melakukan konfigurasi di MikroTik pasti akan ada untuk firewall. Nah, nanti di situ ada rule-rule-nya, aturan-aturan yang terkait dengan pengiriman paket, kemudian pencegahan dan lain-lain. Oke, pada sesi ini dulu di paket filtering ini Pak cut dulu. Silakan nanti Anda melakukan list terkait dengan pertanyaan yang dirasa pada bahasan ini ada masih banyak pertanyaan mungkin, ada yang perlu didiskusikan sebelum nanti kita melanjutkan ke level kedua, yaitu ketika konfigurasi firewall menggunakan application level gateway. Tapi pertanyaannya kita batasi dulu di paket filtering. Oke, silakan dibikin dulu nanti Pak lanjutkan di level keduanya.